Pertanyaan saya begini, Bang, kapan sampai kapan anak warga negara pemilik negeri yang jumlahnya mayoritas, hampir mayoritas nyaris sempurna, mereka akan tenang? Kembali di channel Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Bahasan kali ini soal perilaku rasisme kepada sahabat kita semua, saudara Natalius Pigai. Beliau dihina-dinakan secara rasial oleh orang-orang seperti, saya tidak mau sebut namanya, tetapi dua orang itu sangat menyakitkan, bukan saja orang-orang Papua, tetapi bagi kita semua, orang-orang yang punya nurani intelektual, yang punya rasa kebangsaan yang tinggi, yang punya rasa kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Maka perilaku ini bagi saya, bagi kita adalah sangat keji. Dan saya membaca nasihat dari saudara Mahfud MD itu tidak membalasnya. Saya setuju dengan ungkapan Mahfud MD itu, dan itu sudah dilaksanakan oleh Natalius Pigai yang justru dia menjadi korban dari bullying mereka itu. Tetapi bagi para pembuli itu, sejatinya mereka harus diseret ke ranah hukum, karena jelas-jelas ini merugikan satu situasi yang tidak kondusif. Kita malu sekali dengan pikiran yang seperti itu, dengan ungkapan yang seperti itu, dan justru datang dari kelompok-kelompok yang pro pemerintah. Nah, ini merugikan pemerintah Jokowi itu sendiri. Saya ingin ambil ilustrasi satu pengalaman saya ketika saya pergi ke pedalaman Papua, bertemu dengan suku Korowai yang jauh di pedalaman, yang tidak gampang orang untuk bisa bertemu dengan mereka, sehingga mereka adalah seperti suku yang terisolir dari dunia luar karena berbagai hal, karena situasi geografis, dan memang untuk pergi ke sana juga tidak murah. Artinya tidak setiap orang bisa menikmati keindahan Papua di suku Korowai dan nilai-nilai budaya yang hidup di sana. Saya bergembira dapat kesempatan untuk bertemu dengan mereka, bergaul dengan mereka, hidup dengan mereka selama beberapa minggu. Ada satu hal yang ingin saya ungkapkan di sini, bahwa ada salah seorang pemuda Korowai yang punya istri dua. Yang satu menurut saya dia lebih muda dan lebih cantik dari yang istri yang kedua, yang lebih tua dan performanya, face-nya tidak lebih cantik dari yang muda. Kemudian saya tanya, kenapa kamu mau menikahi istri yang kedua? Saya tidak sebutkan kalau yang pertama itu lebih cantik dan lebih muda. Tapi pemuda itu dia mengatakan kepada saya, Pak Ali, dia itu orang hebat. Dia bisa bekerja sendiri, dia bisa mencari babi sendiri, dia bisa menanam makanan sendiri, dan dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dari situ saya terenyuh sekali dengan pernyataannya. Jauh dari cara berpikir orang-orang Jakarta, orang-orang di pusat, orang-orang di Jawa, orang-orang pada umumnya kita semua. Dia tidak melihat cantik dan tidak cantiknya, tapi dia melihat hasil karyanya. Jadi persoalan cantik dan tidak cantik dia sudah selesai di situ, tapi dia melihat karya seseorang. Nah, kembali kepada Natalius Pigai itu yang saya bangga dengannya karena wawasannya, karena pengetahuannya, karena sikap integritasnya kepada bangsa dan negara ini, sehingga bagi saya tidak melihat sesuatu yang indah kecuali cara berpikir dia. Nah, berbeda dengan orang-orang yang intelektualnya sangat rendah sekali, dia masih berbicara yang menghinakan dirinya, yang merendahkan martabatnya, yang memalukan bangsa kita itu sendiri, adalah cara pandang yang sangat rasis itu, tidak berbudi itu, yang tidak bermartabat. Saya mengapel supaya orang-orang yang seperti itu, supaya kita dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Jokowi itu harus bertindak, berbuat, ya, berdiri tegak di tengah, ya, membela bangsa dan negaranya untuk semua. Tidak boleh membiarkan orang-orang seperti itu hidup di dalam pemerintahannya. Oke, terima kasih.